Kasus Menteri Dikti terus menggulung. Iya. Grik bukannya udah berdamai. Ya, kata netizen, silakan berdamai. Tapi masyarakat tetap menuntut Menteri Dikti mundur dari jabatannya. Waduh, udah gawat nih kalau netizen udah bergerak ini nih. Jadi inget Gus Miftah dah. Udah berdamai, simpati udah banyak mengalir, udah banyak yang ngasih uang korbannya. Tetap terus menggulung dan akhirnya Gus Miftah mengundurkan diri. Kemungkinan besar ini juga akan terjadi hal yang sama. Kenapa? Setelah beredarnya rekaman yang diduga suara Menteri Dikti sedang memarah-marahi stafnya di rumah dinas dan beritanya ini terus menggulung. Ditambah kesaksian langsung dari korban yang lain tentang pemecatan dan perilaku Menteri Dikti yang menampar anak buahnya. Ya, kalau sudah ini cerita langsung, mau dibantah apa lagi? Nggak apa-apa sih hak untuk dibantah aja. Tapi tuntutan masyarakat terus menggulung supaya Menteri Dikti mundur. Kata netizen yang lain yang masih pro, lu jangan jadi provokator lu. Masyarakat yang mana? Ngatasin masyarakat lainnya, gua kan masyarakat. Dan komentar-komentar yang lain itu kan masyarakat, emang dianggap apa? Komentar-komentar yang menuntut Menteri Dikti mundur atau diganti, di reshuffle, lu itu kan bagian dari masyarakat. Emang mana? Masyarakat mana? Kita dengarkan ya, supaya nggak gagal paham dan tidak terombang-ambing dengan informasi yang berseliweran, karena Menteri Dikti berupaya semaksimal mungkin untuk menangkis isu-isu yang berkembang. Nah, ini bukan isu, tapi ini cerita fakta langsung dari sumbernya. Langsung yang mengalami dari kejadian tersebut. Ya, supaya tidak gagal paham dan tidak gampang kemakan hoax. Simak sampai tuntas. Prof. Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya. Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dikti itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Yayat. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi Diktiristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke, ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih? Bisa oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, mungkin bisa di dipecat gara-gara hal sepele gitu. Ya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya. Cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, nanti waktu pertama kali. Nanti kalau dulu lagi saya pecat kamu. Dan dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya saya dilunggiin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi, nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa gitu kan. Sementara kita kan minta segera karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Sayanya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat, mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada Emang surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan Pak Sekjen kita yang tetap masuk aja gitu kan. Karena
ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan apa? tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Soal meja itu gimana ya? Soal meja Itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. kapan sih Bu pemecatannya Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Kemarin Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal Dewada gitu. Ketika persoalan meja itu. Ibu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Enggak ada, saya dipanggil. Oh, enggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, Bapak sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Pemarah itu apa? Iya. Tadi sepanduk iya. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah ini kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu kalau diapa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Itu ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut diapa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, gitu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu? Atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya? Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya? Itu kok udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, Vendor- cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan apa? Dia bisa menuntut gitu, menuntut kami yang kalau itu yang membaca. Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awalnya itu karena meja itu, meja karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang tuntutan dari mungkin dari menteri atau dari sekjen. Apanya? Maksudnya yang nggak sesuai sama Pak Menteri. dari Pak Menteri. Iya. Nah, Ya sebenarnya itu kan sebenarnya gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah, itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya. Saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu, Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu, Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih itu siapa? Mas Dali sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat atau menerima Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali gitu. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu merembet ke hal-hal kecil lainnya rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Oh. Sesuai dengan apa yang saya gitu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang misalnya lagi ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya menteri tapi mejanya masih begini gitu. terus setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Iya. Yang wifi dan akhirnya puncaknya itu pas Masalah wifi akhirnya udah keluar kan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan
Mas Angga, ketua tim saya, dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta Itu ke 3 Desember. sekjen. Itu tanggal 3 Desember. Yang datang langsung ke ibu. Baru kemarin Jumat, kemarin saya juga kaget. Astagfirullahaladzim. Itu nggak bentak-bentak gitu berarti. Ya iya, diusir, bayang diusir. Diusir kayak gitu, saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi aja terus. Itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya kayak gitu ya, ya saya nggak tahu ya apa yang ada nya ya gitu, apa adanya gitu. Saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, apa saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain, karena sekarang itu teman-teman itu ketakutan, serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapin mungkin? Tuntutannya apa aja sih Bu? Tuntutan atau apa ya? Aspirasinya kita ini apa aja? Iya, ya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang apa tidak berubah juga ya, kita mau apa ya merencanakan untuk yang menurunkan ya. Evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinto bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah saya itu kan udah lama ya Mas, Mbak, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lagi deh, saya bilang besok insya Allah terima ya. Teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR, tapi kalau dari apa pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua. Katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu. Karena Itu berarti ada yang lain juga dan Apanya? karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas, jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya. Biasanya itu sama saya tuh selalu berdua, kita tuh lagi beresin ruangan, hari Jumat ya? pindah-pindahan gitu, nggak ada, beliaunya nggak masuk, bejo banget dia. Kalau ada pasti dua-duanya tuh udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini di kamar publik keluar. Saya nggak tahu, jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lagi. Tapi selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke presiden? Iya, iya. Nanti kalau memang saya ternyata saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan untuk secara hukum. Kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibrahima juga sudah memberikan dukungan gitu. Rektor-rektor semua juga ya. Saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar apa para pimpinan-pimpinan itu juga tidak apa semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu. Karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu. Kita aja apa sama teman-teman selalu apa berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga apa institusi ini. Tapi ya akhirnya seperti ini lah. Itu aja sih. Mohon doa. Sengaja yang biasanya saya potong-potong kemudian saya komentari, ini supaya tetap original videonya, saya nggak potong dari awal sampai akhir, sama sekali nggak saya edit, ini original dan faktanya seperti ini. Silahkan teman-teman menyimpulkan sendiri seperti apa Menteri Dikti kita ini ya, dan kemudian kalau sudah seperti ini harusnya bagaimana. Kalau dari saya, mengundurkan diri itu adalah cara yang elegan, sama seperti kasus Gus Miftah kemarin. Walaupun sudah berdamai ya dengan korban, bahkan sudah ya seperti saudara, simpati ngalir terus, bantuan ngalir terus, tapi tidak menggugurkan peristiwanya. Gus Miftah dengan besar hati mengundurkan diri. Tapi apa iya Menteri Dikti mau mengundurkan diri?
Kalau lihat cengkoknya kayak begini sih nggak bakalan sih kayaknya model-modelnya kayak begini. Nggak apa-apa, nggak mengundurkan diri. Tapi yang penting pas 100 hari evaluasi pertama terhadap kinerja kabinet Prabowo Gibran, lakukan evaluasi dan reshuffle. Kelar. Sadis lo, Kri. Oke, kita lihat dalam seminggu ke depan nanti akan terjadi apa terhadap Menteri Dikti dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.